Para pemirsa yang saya cintai dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pesan dari wajibuna nahwal Quran. Setelah tilawah, setelah kemudian tadabbur, maka kemudian adalah mengamalkan. Dan yang terakhir mengamalkan itu adalah mendakwahkannya. Kenapa kok Al-Quran itu perlu didakwahkan? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Karena kewajiban dakwah itu adalah untuk setiap muslim. Bukan hanya sekedar ustadz, bukan hanya sekedar para kiai, para habaib, atau mungkin juru-juru dakwah yang ada di mimbar-mimbar itu. Tapi seluruh kaum muslimin punya kewajiban menyampaikan Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Semua punya kewajiban menyampaikan kebenaran itu. Dan tentu kebenaran itu bersumber dari Al-Quran was sunnah. Nah, mengenai Al-Quran itu, ma'asyiral muslimin, bahwa Al-Quran itu tujuan akhirnya itu adalah bagaimana bisa melakukan proses perubahan. Proses perubahan di dalam setiap diri kita akan menjadi lebih baik. Maka kalau semua perubahan itu terjadi di alam semesta ini, maka kita akan bisa memerankan apa yang telah Allah perintahkan sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi, agar tidak la tufsidu fil ardh, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bagaimana caranya? Ada sesuatu yang lebih penting sebenarnya, yakni menciptakan peradaban Quran. Apakah kemudian menciptakan peradaban Quran itu menghilangkan akal? Tidak. Akal itu sesungguhnya sangat berperan. Bukan berarti hasil karya dari akal manusia selama ini itu tidak ada manfaatnya. Banyak sekali artefak-artefak sejarah yang itu hasil karya olah fikir manusia. Ada di zaman Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh menciptakan kapal. Sampai kemudian terlahirlah satu teknologi perkapalan pertama kali di dunia. Banyak sekali teknologi-teknologi yang lainnya. Kalau kita menengok kepada saintis-saintis muslim, apakah itu tidak berdasarkan akal? Akal. Tapi ketahuilah bahwasanya akal tidak bisa menjangkau sebagian besar kehidupan ini. Makanya Allah SWT peringatkan di dalam Al-Baqarah ayat-ayat yang awal. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu adalah sebagian besar. Kalau akal manusia hanya menjangkau karena terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tidak bisa menjangkau apa yang ada di balik ruangan. Ada apa di sana? Apakah ada laba-laba, ada sebut? Kita tidak akan bisa menjangkau. Tidak tahu kalau pakai yang lain, media yang lain, mungkin pakai CCTV. Itu bukan masalah kita. Akan tetapi sebagian besar kehidupan kita ini sesungguhnya tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Karena terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebelum kita memakai akal kita untuk menelaah kehidupan kita, yang pertama kali adalah beriman dulu kepada yang gaib. Karena dengan iman itu menjadikan sebagai dasar di dalam melakukan proses pembelajaran, memahami peristiwa kehidupan, melakukan aktivitas-aktivitas, itu semuanya akan mendasari agar kehidupan kita menjadi lebih berkah. Maka tidak heran kalau banyak para ulama-ulama yang dulu, ulama-ulama muslim, yang beliau adalah ahlul Quran, hafal Al-Quran, bahkan sak sanadnya sekalian, tetapi beliau juga ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia, ahli astronomi, kemudian ada yang ahli ilmu sosial, bahkan ahli filsafat dan sebagainya. Apakah mereka semua tidak hafal Al-Quran? Hafal Al-Quran, tetapi menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi. Maka kalau sekarang ada hasil riset-riset penemuan yang itu hanya sekedar membandingkan dari jurnal-jurnal aja, kemudian mencari gap, itu sesungguhnya tidak kuat. Yang paling kuat itu adalah bagaimana riset-riset yang berdasarkan atas pendalaman nilai-nilai Al-Quran yang kemudian menghasilkan satu inspirasi, yang inspirasi itu mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah untuk menjadikan Al-Quran ini betul-betul bermanfaat di dalam kehidupan. Itulah perlunya kita membangun peradaban Quran. Maka sudah barang tentu nilai-nilai Al-Quran itu akan bisa tersebar di seluruh muka bumi ini, akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada semuanya karena Al-Quran telah diamalkan oleh seluruh makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk
yang itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.